Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Terpuji Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Apa kabar saudara-saudari? Kami percaya bahwa oleh karena anugerah Tuhan kita bisa menjalani hidup kita. Dia tidak pernah menjanjikan hal-hal hanya kebaikan saja yang kita jalani, tetapi berbagai tantangan pun yang kita hadapi, kita percaya Dia tetap menyertai kita. Saudaraku, mari bersama-sama memuji Tuhan dari pujian kita. Jangan pernah menyerah. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi yang Dia janjikan adalah penyertaannya dalam hidup kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya janji penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan oleh karena itu kami boleh pagi hari ini bersama-sama kembali memuji menyembah Tuhan serta merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang berkarya dalam hidup kami semua, dimanapun kami berada pada saat ini, sehingga kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Renungan harian pada hari ini dari kitab Yoel. Yoel 3 ayat yang ke-18. Yoel 3 ayat yang ke-18, mari bersama-sama kita membacakan firman Tuhan. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Sedemikian firman Tuhan dari Yoel 3 ayat yang ke-18. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan dari Yoel yang menceritakan tentang janji pemulihan bagi umat Tuhan yang mau bertobat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Yoel ini jikalau kita perhatikan bukanlah kitab yang panjang, tetapi dia cukup singkat, hanya ada 3 pasal di dalamnya. Dan jikalau kita membaca dari awal sampai ke akhir dari kitab Yoel ini, kita bisa melihat bagaimana awalnya kehidupan umat pilihan Tuhan ya dalam firman Tuhan yang disampaikan Yoel ini, bahwa kalau kita melihat dalam Yoel 1 bahwa tulah belalang sebagai hukuman Tuhan bagi orang-orang yang memang sudah meninggalkan Tuhan. Dan itu terjadi pada kehidupan umat pilihan Tuhan ini. Ya, ketika umat Tuhan mulai meninggalkan Tuhan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan, telah berdosa di hadapan Tuhan. Ya, hukuman itu Tuhan nyatakan. Demikian Tuhan menyatakan keadilan dan didikannya bagi umat pilihannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Tetapi meskipun demikian, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang tetap menyerukan seruan pertobatan bagi setiap umat pilihannya. Supaya kembali kepada Dia. Supaya kembali menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Dan ketika masing-masing kita, orang-orang yang berdosa, datang kembali kepada Tuhan, bertobat dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita, janji pemulihan dari Tuhan itu Dia nyatakan bagi kita. Dia nyatakan janji pemulihan. Jikalau pada pasal yang pertama kita melihat bagaimana kehidupan umat pilihan Tuhan pada waktu itu dengan tulah belalang segala hasil dari pertanian mereka akan mengalami kerusakan dan tidak lagi memberikan hasil. Tetapi ketika ada pertobatan, ada sikap yang kembali mengandalkan Tuhan, mau kembali bertobat kepada Tuhan, janji pemulihan itu Tuhan nyatakan. Itulah yang disampaikan dalam ayat yang ke-18 Yoel 3 ini. Saudara-saudariku, janji pemulihan yang Tuhan sampaikan, jikalau kita lihat di sini adalah janji pemulihan secara jasmani. Meskipun sebenarnya janji pemulihan itu kita bisa lihat bahwa dalam ayat yang ke-17 Yoel 3, bagaimana Tuhan menyertai hadir dalam kehidupan umat pilihannya, dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya dan mau bertobat. Dalam ayat yang ke-18, janji pemulihan Tuhan nyatakan dalam berkat-berkat jasmani juga. Dengan Dia mengatakan dalam ayat yang ke-18 ini, janji pemulihan berkat jasmani, ada anggur, susu, air yang mengalir, yang Dia katakan dalam ayat yang ke-18 ini bahwa air yang mengalir itu adalah mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Hal ini memperlihatkan kepada kita, terlebih air ya, air menjadi sumber kehidupan bagi kita. Dan Allah lah sumber air kehidupan yang memberikan kita kehidupan kita setiap hari. Karena itu, percayalah janji pemulihan daripada Tuhan. Ketika kita berserah, ketika kita mengandalkan kepada Tuhan, kita tidak menyerah dengan keadaan kita. Jikalau selama ini kita sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi kita mau bangkit kembali, mau kembali mengandalkan Tuhan, mau kembali hanya percaya kepada Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan yang kita hadapi, terlebih masa pandemi yang hampir 1 tahun kita hadapi ini ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita ini akan selalu rata, akan selalu damai tanpa pergumulan. Tetapi janji Tuhan adalah janji penyertaan. Dan Tuhan juga dalam ayat yang ke-18 Yoel 3 ini menjanjikan pemulihan bagi kita. Karena itu tetap semangat, jangan pernah menyerah, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memulihkan kehidupan kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan memberikan berkat-berkat jasmani juga, mencukupkan segala kebutuhan hidup kita, memulihkan kesehatan kita juga dengan tetap mengandalkan Tuhan. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap pegang janji pemulihan yang Tuhan nyatakan bagi setiap orang yang mengandalkan Dia, bagi setiap orang yang mau bertobat dari dosa-dosa yang sudah dilakukan dan kembali mengandalkan Tuhan, dan pemulihan itu menjadi bagian kita. Karena itu mari tetap mengandalkan Tuhan dan tetap setia berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Mari kembali bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 143, Janji yang Manis. Nyanyian Kidung Baru nomor 143, Janji yang manis takkan kulupakan. Kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita, memberikan janji yang manis, janji penyertaannya dalam hidup kita. Janji yang manis, janji pemulihan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Mari bersama-sama menaikkan pujian kita, janji yang manis takkan kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing
Walau lembah hidupku penuh abu, nantikan cerahlah langit di atasku. Tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, tolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan. Yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami percaya bahwa dalam anugerah-Mu kami boleh menjalani hidup kami setiap hari. Dalam perjalanan hidup kami sebagai seorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami juga bisa jatuh ke dalam dosa. Oh Tuhan, ampunilah kami untuk dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Mungkin melalui perkataan kami, mungkin juga ada di dalam hati kami, mungkin juga melalui perbuatan kami, mungkin juga ketika kami tidak lagi mengandalkan Engkau ya Tuhan, kami mengandalkan kuasa-kuasa yang lainnya. Karena itu Tuhan, saat pagi hari ini ketika Tuhan mengingatkan kami melalui pengajaran yang disampaikan oleh Nabi Yoel ini, agar kami tetap mengandalkan Tuhan, agar kami mau bertobat dari dosa-dosa kami. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang maha pengasih, Allah yang maha pengampun, Allah yang mau mengampuni kami untuk setiap dosa-dosa yang kami lakukan. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan dengan rendah hati kami percaya bahwa dalam kasih-Mu kami beroleh pemulihan dari Tuhan. Bangsa kami, dunia ini beroleh pemulihan dari Tuhan di tengah pergumulan kami menghadapi pandemi COVID-19. Sungguh ya Tuhan, kami semua mengalami bencana lingkungan hidup pada saat ini. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, kuatkan, teguhkanlah kami Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan kami tetap dikuatkan dalam Tuhan karena begitu banyak pergumulan kami Tuhan. Kuatkan, teguhkanlah kami, pulihkanlah kami, saudara-saudari kami, mungkin kami sendiri, keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudari kami yang bersama-sama dengan kami dalam renungan harian ini Tuhan. Ketika kami menghadapi pergumulan untuk kesehatan kami dalam keadaan sakit Tuhan. Tuhan, pulihkanlah kami, Tuhan berikanlah kesembuhan bagi kami, berikan semangat yang baru setiap hari. Kami percaya bahwa di dalam iman kami kepada Tuhan, kami beroleh pemulihan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan, ketika pun kami berduka, Tuhan, hiburkanlah kami sehingga kami beroleh kekuatan serta penghiburan duka cita dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memulihkan kesehatan saudara-saudari kami. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan pemulihan bagi yang kami kasih Nadegidi, Bapak Aga, Bapak Miska, Bapak Firman Sinilingga, Bapak Brilio, kakak kami Nande Angel, Ketua Emeritus Malam Pagi Ginting Bering Yoselin, kakak kami Kak Mary, mungkin juga keluarga kami, orang tua kami, bahkan diri kami sendiri. Tuhan, pulihkanlah kami, berikanlah kami kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang sedang menghadapi pergumulan di tengah keluarga, Tuhan, berikanlah pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Oleh karena kami mengandalkan Engkau saja ya Tuhan, kami percaya damai sejahtera Tuhan juga nyata bagi keluarga-keluarga kami semuanya.
Kami percaya juga Tuhan Engkau memberkati semua saudara-saudari kami yang ada di Siti-Lusada Bekasi ini. Tuhan kiranya memberikan kesehatan, Tuhan menjagai sehingga kami semua tetap ada dalam sehat, damai, sejahtera, kesatuan hati, sehati sepikir dalam menjalani Tuhan, dalam melayani Tuhan. Sungguh Tuhan kami menyerahkan hidup kami, Tuhan yang memimpin dan memberkati. Ini doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan dan yakin pada janji pemulihan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa kekuatan yang daripada Tuhan, Roh Kudus menguatkan, meneguhkan kita dalam menjalani hidup kita sehingga kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan ketika beraktivitas hari ini, jangan lupa keluar rumah, pakailah masker, aturlah jarak, rajin mencuci tangan, tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap berdoa, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.